3, 2, 1, yuk. Oke, udah. Ya. Oke. Selamat pagi teman-teman. Di sini ada Om Asya dan Om Rian. Selamat pagi semuanya. Untuk video kali ini kita akan bahas dari teman kita, member kita, Frogs Design. Kok Frogs Design? Frogs Design itu nggak desain Apple. Frogs Jogja ya. UAV company startup yang baru-baru ini membuat passenger drone. Nah, untuk pembicaraan pagi ini kita mau coba bahas sedikit aja mengenai demand atau gimana sih kebutuhan passenger drone di dunia internasional, regional dan lokal. Gimana pendapat Om Asya? Silakan Om. Bagi ilmunya. Oke, kalau kita bicara passenger drone sebetulnya kan bukan hal yang baru ya, udah lama, cukup lama di luar negeri banyak baik itu penelitian maupun orang yang coba-coba dari mulai bentuknya seperti mobil, bentuknya seperti motor dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau kita lihat perkembangan di dunia ya memang secara teknologi kan terus berkembang pastinya. Jadi semakin lama teknologi itu semakin mudah dijangkau dan semakin mudah diimplementasikan, diaplikasikan juga. Nah, mungkin di Frogs salah satunya di Indonesia yang sudah mencoba untuk membuat satu desain dari awal, kemudian diaplikasikan, dan sekarang ya dicoba untuk gimana mereka untuk mulai masuk ke skala industri, mungkin seperti itu ya. Kalau saya rasa mungkin gitu. Oke, Mas Ian, tambahin dong. Apa nih dari segi regulasi mungkin? Jadi dari poin Masa tadi yang jadi poin utama ya bahwa ini passenger ini bukan konsep teknologi yang baru. Di luar sana udah banyak dilakukan di Eropa, di Amerika. Kalau untuk uji cobanya juga bahkan yang terdekat di Singapura udah pernah melakukan uji coba di tahun ini, kemudian di Korea Selatan dan kawan. Jadi kalau kita balik lagi ke ide awalnya, sebenarnya kan motivasinya adalah karena adanya keinginan orang-orang itu untuk punya konsep personal transporter di udara gitu kan. Kalau untuk di darat atau di air itu udah banyak, maksudnya kalau di darat ya motor, mobil itu kan udah sifatnya personal transporter. Di laut juga sama, atau di air juga sama, kapal segala macam, orang boleh punya yacht sendiri terus nyetir sendiri itu for free. Tapi kalau untuk di udara itu kan masih jadi konsep yang kayaknya masih sulit gitu. Nah, cuman balik lagi yang tadi Mas juga sampaikan bahwa ya perkembangan teknologi ya akhirnya membuat si passenger drone ini jadi satu teknologi yang sifatnya nggak hanya konseptual tapi bisa direalisasikan menjadi satu produk. Cuman yang jadi challenge adalah bahwa di satu sisi secara teknologi aksesibel, tapi di sisi lain secara regulasi mungkin masih cukup kaku ya, karena memang kalau kita bicara transportasi udara itu punya standar keselamatan yang sangat tinggi lah, paling tinggi dibandingkan dengan moda transportasi yang lain gitu. Nah itu yang sekarang rasanya masih menjadi challenge utama, sehingga untuk para developer atau para pengembang si passenger drone ini pun akhirnya itu masih butuh waktu sampai akhirnya secara bisnis, secara komersial konsep drone passenger ini bisa take off. Itu kan kalau kita bandingkan kayak misalkan ya aircraft atau helikopter, itu kan satu teknologi yang ya orang anggap itu sangat canggih dan itu juga tidak aksesibel buat orang banyak karena ya mungkin secara ilmu pengetahuan bukan sulit sih, tapi banyak faktor ya, bukan faktor tapi banyak hal yang perlu diperhatikan gitu kan. Cuman ya makin kesini makin tersedianya equipment atau spare parts untuk drone gitu ya makin aksesibel, sehingga ya passenger drone ini bisa terwujud. Cuman itu tadi standarnya nih standar apa? Apakah bisa di passenger drone yang dibuat oleh pabrikan drone itu memenuhi standar keselamatan yang penerbangan sipil atau enggak? Itu yang jadi concern utama sih sebenarnya. Jadi secara bisnis harusnya potensinya sangat besar. Ya karena challenge-nya juga kan kalau darat ya traffic congestion gitu kan. Terus kalau laut ya mungkin ada keterbatasan di waktu gitu. Nah udara ini jadi opsi yang sangat menarik, termasuk juga secara volume kan sangat besar gitu kan, bisa dimanfaatkan. Tapi itu tadi kendalanya adalah deregulasi, gimana si manufakturer atau produser drone passenger ini bisa nge-tackle isu itu gitu sih. Termasuk traffic ya, traffic udara ya. Ya, utamanya traffic sih. Jadi kan menariknya gini ya, kalau kita bicara darat atau air itu kan
bidangnya 2 dimensi, tapi kalau kita bicara udara kan bidangnya 3 dimensi. Otomatis lebih banyak lebih banyak traffic yang harusnya bisa dimasukin gitu kan ke domain tersebut gitu. Cuman ya balik lagi soal keselamatan tadi sih. Harus jadi perhatian utama. Jadi kesimpulan gimana Mas ya? Iya, mau nambahin dikit. Jadi tadi benar banget masalah traffic gitu ya. Yang namanya di udara kan nggak cuma kita sendiri gitu ya. Di udara juga darat gitu. Jadi mesti diperhatikan. Terus yang seru tuh sebetulnya begini, yang tadi Rian sampaikan masalah industri dan lain-lain. Jadi kalau kita masuk drone passenger itu ada 2 sisi, ada 2 entry. Yang pertama, memang dia betul-betul perusahaan yang memang start dari drone. Gitu ya. Atau perusahaan yang memang sudah eksis di aviasi. Contohnya mungkin perusahaan yang pembuat heli, itu dia yang yang tadinya ada yang pilot yang mengendalikan, itu dia merubah menjadi unmanned. Nah, jadi yang satu, ada 2 tipikal perusahaan yang bisa bermain di situ. Nah, ini serunya di sini nih. Dari drone, murni dari drone, dia sama ke atas, kemudian dari atas turun ke bawah. Gitu. Nah, itu challenge juga nih menurut saya. Nah, itu karena kalau saya lihat sampai saat ini kedua sisi itu terus berkembang nih, yang benar-benar pure dari perusahaan yang benar-benar dari drone mulai banyak yang eksis, perusahaan-perusahaan gede-gede mulai turun ke unmanned gitu. Kemarin ada artikel pesawat apa itu terus dibikin dari manned jadi unmanned. Nah, kira-kira gitu. Sama seperti yang lainnya kargo, itu sama. Jadi pesawat kargo yang tadinya ada pilot dirubah jadi oke, benar-benar seru. Wawasannya bisa kemana-mana nih. Intinya bisnis passenger drone ini sangat menarik lah ya, seksi. Nah, pertanyaan berikutnya mengenai peta atau map UAV maker di Indonesia nih khususnya. Apa sih advantage-nya kita kalau mempunyai workshop sendiri di tanah air ke depannya nih? Om Rian, silakan. Iya. Oke, jadi mungkin agak flashback dulu ya, bahwa kan teknologi drone ini balik lagi bukan teknologi yang baru, udah cukup banyak diadaptasi, dan berawal juga dari beberapa tahun yang lalu lah, dan yang hangat-hangatnya mungkin teman-teman di sini juga aware di 2014, 2015, 2016 itu drone benar-benar lagi taking off lah gitu, benar-benar mulai populer. Nah, cuman pada saat itu sayangnya industri dalam negeri kita belum ready gitu kan, dan yang tersedia pada saat itu sayangnya adalah produk-produk dari luar gitu, dan yang paling banyak supply waktu itu dari Eropa. Nah, cuman entah kenapa berita yang saya dengar kebanyakan bahwa si drone dari Eropa ini yang Eropa gitu kan, made in Eropa kayak BMW, Mercedes gitu kan, itu ternyata di Indonesia nggak bisa perform. Nah, alasan nggak bisa perform utamanya adalah karena kondisi geografis. Ya sederhananya gini, di Perancis itu nggak ada kebun sawit gitu kan. Kebun sawit itu ya cuma ada di Indonesia, di Malaysia, di Afrika gitu. Jadi ketika dibawa sini barangnya, mereka kaget. Si drone ini kaget gitu. Oh, ternyata ketika drone menghantam pohon sawit, yang kalah itu drone-nya, bukan pohon sawitnya gitu. Jadi akhirnya ya banyak drone-drone dari luar ini yang nggak perform, terus otomatis jadi nggak survive gitu kan. Dan disitulah sebenarnya jadi ada peluang untuk industri lokal, karena lokal kita jelas tahu kondisi geografis yang kita hadapi apa, dan nggak cuma kondisi geografis, tapi termasuk juga kebutuhan real gitu ya dari customer itu seperti apa sih gitu. Maksudnya ya di sini case-nya orang nggak butuh untuk ngitung jumlah jumlah bunga matahari gitu kan, enggak. Yang orang butuh di sini kan untuk ngitung jumlah pohon sawit atau jumlah pohon karet atau gross volume-nya tebu gitu. Nah, itu yang harusnya bisa dimanfaatkan, informasi itu, demand dari market itu bisa dimanfaatkan oleh industri kita untuk bisa develop produk drone yang memang fit to purpose. Sesuai. Itu sih. Ya. Ya, persis itu yang dikatakan Om Dede dari Frogs. Kita sebagai anak bangsa tahu persis halaman kita sendiri gitu ya. Om Asa gimana? Ada tambahan Om Asa? Ya, silakan. Dari pengalaman pribadi sih di agro kan,
Itu seru juga. Artinya begini, kita punya barang misalkan dari China atau dari Eropa gitu ya, atau dari Jepang bahkan itu salah satunya precision farming. Jadi saya pernah lihat yang robot untuk ngecek kesehatan tanaman yang di jalan di dalam perkebunan gitu, seperti rover. Nah, kalau di mereka itu perkebunannya enak, rapi. Rapi. Waduh, gitu ini nggak bisa dipakai. Jadi, nah di situ yang sampaikan bahwa peluang itu ada. Jadi kita bisa membuat produk yang sesuai dengan kebutuhan dalam negeri kita, gitu. Contohnya itu. Terus misalkan drone spray gitu ya, drone spray juga sama. Jadi di mereka mungkin tanahnya flat, gitu, flat semua. Tapi begitu ke sini, begitu kita ke Kalimantan, begitu kita ke Riau, itu udah tiba-tiba dalam satu petakan ada jurang, ada curam, ada segala macam. Nah, yang gitu, yang mereka tidak mempersiapkan produknya untuk itu. Gitu. Jadi di Indonesia kita produksi sendiri itu advantage kita. Kita bisa membuat sesuai dengan requirement alam, marketnya kita, weathernya kita. Sampai di produk-produk luar juga kan ada tuh maksimum panas yang bisa di handle derajat. Sedangkan kalau kita di pulau itu panasnya pol bener gitu. Jadi banyak hal yang sebetulnya bisa kita ambil dari situ sih. Gitu Om Gatot. Oke. Menarik. Nah, ini terakhir juga saya dengan Pak Dede bicara soal gimana kita bisa memanfaatkan jagoan-jagoan dari KRTI ini untuk dunia UAV lokal, khususnya maker-maker lokal ke depan nih. Karena begitu banyak lulusannya dari tahun berapa itu, mungkin dari ribuan kali. Nah, ini menarik nih untuk dibahas secara singkat dulu sekarang. Mungkin kita bisa bikin video khusus mengenai ini nih. Karena ini menyangkut masa depan bangsa. Gantian, sekarang Mas Rian dulu deh. Gimana Mas Rian pengalamannya? Ya, yang saya lihat sebenarnya itu jadi potensi sih. Tapi kenapa kita bisa, kalau yang saya lihat masalahnya klasik sih, maksudnya klasik di sini adalah nggak match antara supply dan demand. Tapi nggak match-nya bukan in terms of skill, tapi lebih kepada in terms of opportunity. Jadi maksudnya ya kalau KRTI, saya nggak terlalu ngikutin KRTI, tapi saya dulu sempat terlibat sebelum KRTI, which is IARC sama IARC yang diinisiat sama ITB waktu itu. Itu kan memang ya kalau dihitung udah lumayan lama, udah lumayan panjang sejarahnya, mungkin udah belasan tahun. Dan sudah banyak lah kalau kita bicara alumni gitu ya, maksudnya orang-orang yang pernah terlibat di kompetisi tersebut. Cuman entah kenapa ya jumlah yang besar ini sepertinya belum bisa terserap oleh industri. Kenapa ya? Karena secara industrinya pun memang belum sebesar itu, gitu. belum membutuhkan jumlah tenaga kerja yang semasif itu. Gitu. Kenapa industri masih kecil? Yang saya lihat juga ya karena demand-nya pun masih kecil gitu. Maksudnya ya masih banyak peluang lah bahwa drone ini nanti ke depannya akan lebih banyak diaplikasikan oleh lebih banyak sektor industri, lebih banyak perusahaan, jadi demand-nya meningkat, otomatis industrinya juga meningkat, nah dengan industri meningkat, otomatis kebutuhan tenaga kerja meningkat, gitu. Tapi saya juga bisa cerita bahwa di tempat saya kerja itu juga ada beberapa alumni KRTI, bahkan sebagian besar mungkin kalau pilot atau engineer itu pasti pernah berhubungan dengan KRTI atau nama-nama sebelum KRTI gitu ya. Dan yang bikin menarik adalah memang itu jadi passion. Maksudnya kenapa akhirnya mereka pengen kerja di perusahaan drone itu ya karena memang dari zaman di mahasiswa mereka punya interest gitu, mereka punya passion terhadap teknologi tersebut. Terus akhirnya ketika kuliah ya itu bisa terakomodir dengan adanya kompetisi yaitu KRTI. Terus ketika selesai kuliah ya terakomodir dengan adanya perusahaan-perusahaan drone yang mulai terbuka untuk tenaga kerja baru gitu sih. Jadi ya, balik lagi soal nggak match, tapi nggak match itu terkait kuantitinya gitu. Depannya bisa terakomodir lah alumni KRT ini di industri kita gitu, baik service provider atau manufacturer atau bahkan software developer yang berhubungan sama perdronan. Iya, nah ini Om Asya menarik idenya Om Asya soal nggak adanya bridging nih ya. Antara kanan dan kiri atau atas dan bawah nih. Silakan Om Asya, pendapat Om Asya gimana? Ya, jadi ya menyambung Rian tadi, jadi memang
selain supply and demand, jadi memang menurut saya opportunity atau kesempatan atau privilege mungkin ya, kita bisa nyebut privilege untuk anak-anak yang punya ekstra ide, ekstra apa namanya skill gitu ya, untuk langsung masuk ke industri itu agak sempit gitu. Jadi tidak semua industri dia menerima itu langsung, terutama kalau KRTI kan di level mahasiswa kampus ya. Begitu mereka lulus itu mungkin aksesnya nggak bisa langsung direct ke sana. Atau mungkin kalau dia punya ide konsep, misalkan dia membuat satu desain passenger drone dengan bisa mengangkut sekian banyak orang gitu ya, walaupun secara ide itu bagus, tapi untuk mengasah itu semua kan perlu riset dan lain-lain. Mungkin belum ada satu wadah atau satu company atau mungkin organisasi, baik itu pemerintah maupun swasta yang bisa mewadahi itu semua. Jadi saya masih agak timpang. Ya mirip-mirip sih kayak Rian bilang antara market sama antara industri sama tenaga kerjanya ini supply and demand-nya masuk. Tapi balik lagi kalau menurut saya sih itu ada campur tangan pemerintah juga ya. Jadi artinya kalau misalkan memang pemerintah bisa membuat satu kebijakan yang mendukung itu, saya rasa bisa. Karena kenapa? Kalau bisa kita lihat beberapa tahun terakhir market terbesar untuk drone itu kan masih di militer, masih di pemerintahan. Gitu ya. Nah, begitu kalau kita udah masuk sektor swastanya ini marketnya udah besar, kebutuhan mereka akan drone itu tinggi, saya yakin lulusan-lulusan KRT itu pasti dicari, dan itu bukan hanya sekedar bukan bekerja sekedar untuk pilot, tapi untuk riset gitu loh. Kira-kira. Perjalanan masih panjang berarti ya. Betul. Ini masih. Tapi ada jalannya, itu yang penting. Iya, negara kita besar, terus kaya dengan alam dan segala macam kebutuhan. Karena ya itu tadi, kita pagi ini baru bicara soal apa, Mas Rian, yang sedang berlanjut nih? Ini ada roundtable drone discussion. Nah, ini menarik sekali. Asia Tenggara. Ya. Nanti kita akan bahas itu lagi ke teman-teman member ya. Karena barusan ada info dari Mas Rian, Singapura dan Malaysia benar-benar udah masuk gigi 5. Semangat banget. Semangat banget. Ya. Padahal Singapura untuk ngetes fixed wing aja mesti keluar negeri ya. Betul. kita bisa di mana-mana. Tapinya ya itu tadi. Ini PR banget nih untuk kita nih, para pengembang. Oke, thank you untuk Mas Rian dan Om Asya untuk waktunya. Thank you. Ya, nanti kita sambung lagi dengan tema-tema yang pasti lebih menarik lagi. Siap. Teman-teman semua, member Asta, tolong saksikan video berikut dari Om Dede dari Frog Indonesia. Oke, selamat pagi dan selamat berkarya. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Baik, bermula dari dulu ada sebuah kegiatan pitching di salah satu inkubator di salah satu universitas di Jogja. Di situ salah satu peserta membawakan konsep unik tentang drone atau pesawat terbang tanpa udara. Nah, salah satu investor itu sangat-sangat tertarik dengan konsep ini. Tetapi di situ dia melihat kalau seperti hal-hal drone biasa itu sudah terlalu banyak. Maka itu dia challenge peserta ini dan tim tentunya untuk membuat satu drone yang besar untuk mengangkut penumpang, karena melihat bahwa perkembangan teknologi ini di luar sana sudah banyak, sudah mulai juga negara-negara maju juga buat, tapi semua masih dalam tahap pengembangan, sehingga itu terpikirkan bahwa Indonesia juga harusnya punya dan ikut meramaikan pengembangan teknologi, bahwa Indonesia tidak boleh tertinggal, dan alhamdulillah Indonesia tidak terlalu jauh ketinggalan dan kita yakin kita bisa mengejar. Nah, mulai dari saat itulah terinisiasi untuk pembentukannya tim yang ngebangun drone passenger atau drone untuk penumpang pertama di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Seperti itu loh. Ke kota awalnya pasti keinginan kuat, keinginan yang sangat-sangat kuat untuk mewujudkan hal ini terjadi, bahwa Indonesia memiliki drone passenger sendiri dan punya industri di bidang drone yang mampu bersaing di bidang internasional.
Kedua, di industri ini memang cukup unik ya, karena dibilang penerbangan iya, full electrical juga iya, karena memang teknologi ini adalah termasuk teknologi yang terbarukan, yang mana banyak aspek-aspek atau prinsip-prinsip ilmu yang sangat banyak yang digabungkan menjadi satu. Latar belakang pendiri kita banyak ada yang memang berlatar belakang dari industri dirgantara Indonesia sebelumnya, kemudian beberapa dari praktisi yang punya pengalaman lumayan lama, dan teman-teman dari akademisi juga, banyak teman-teman yang muda juga yang berasal dari institusi akademis yang bagus di Yogyakarta, karena kita tahu kita berpusat di Yogyakarta dan memiliki banyak universitas-universitas yang mumpuni lah menghasilkan sumber daya manusia yang cukup capable buat pekerjaan-pekerjaan teknologi high-tech seperti ini. Jadi ya kita dengan berbekal seperti itu, kita yakin kita mampu bersaing, dan alhamdulillah sejauh ini beberapa tujuan tercapai dalam menghasilkan produk-produk high-tech drone. Baik, walaupun memang teknologi UAV itu termasuk yang baru-baru atau yang termasuk teknologi terbarukan, tapi memang sebelum Vrox hadir pun di Indonesia juga sudah ada beberapa yang mulai kan sudah lumayan maju untuk mengembangkan teknologi UAV ini. Keunggulan dari Vrox sendiri ya pastinya kita jadi pionir dalam mengembangkan drone passenger, drone skala besar untuk pengangkutan penumpang. Dan selain itu kita juga mempunyai produk-produk lain yang lebih kecil tentunya, dan dengan misi terbang yang lebih spesifik dan khusus. Dan kita ngebangun produk itu bukan hanya tentang produknya. Dalam pengembangan produk pun kita melihat market, dan juga kita membangun model bisnisnya atau ekosistem bisnis yang akan memakai produk kita. Karena dalam beberapa poin dan beberapa aspek itu kita mendisrupt beberapa pekerjaan yang tidak dilakukan dengan drone sehingga dilakukan dengan drone. Jadi seperti membuat suatu gerakan baru atau terobosan baru agar suatu pekerjaan otomasi bisa dilakukan dengan teknologi drone ini. Jadi selain kita mengembangkan produk, fokus pada kualitas produknya sendiri, kita juga memikirkan bagaimana model bisnis dan ekosistem yang sehat, sehingga produk-produk kita bisa langsung diaplikasikan di masyarakat, di lapangan seperti itu. Baik, perusahaan UAV di Indonesia sudah ada beberapa ya, dan memang tidak terlalu banyak, dan memang sangat-sangat spesifik dan khusus pasarnya, tidak begitu luas. Jadi memang tidak begitu booming karena tidak langsung terjun ke masyarakat secara luas. Karena penggunaannya ya kayak industri-industri khusus, industri-industri yang susah untuk dimasukin teknologi biasa gitu, pelayanan biasa, kayak misalnya perminyakan, pertambangan, agrikultur juga, di pertanian juga bisa hanya beberapa. Tidak langsung terjun ke masyarakat secara umum pada umumnya. Maka dari itu kita bersaing dengan harus membuat suatu model bisnis atau model ekosistem yang baru, sehingga supaya masyarakat itu terbuka bahwa penerapan teknologi ini itu sebenarnya sangat-sangat luas dan banyak sekali potensinya untuk itu. Bukan hanya yang terbatas yang ada sekarang, bahkan potensi-potensi yang luas, yang dalam, yang bahkan belum kita gali dan belum kita pikirkan, itu banyak. Jadi disitulah kita mencari celah-celah, peluang-peluang, selain kita juga melakukan terobosan-terobosan dari segi fitur dan kualitas teknologi atau produk kita juga membangun suatu ekosistem bisnis yang mana target pengaplikasiannya itu jelas dan bisa direncanakan lebih matang lagi. Dan juga selain hardware, kita juga sudah mulai untuk masuk ke bidang software-nya, di mana sistem flight control-nya dan sistem-sistem bisa ditambahkan sistem-sistem lain seperti IoT atau AI, itu kita sudah mulai masuk ke sana karena memang
industri dirgantara atau industri UAV di Indonesia sekarang lebih banyak atau kebanyakan memang hanya fokus pada pengembangan hardware-nya, tetapi software-nya masih banyak make dari luar atau bahkan mungkin open source kemudian sedikit diedit dari di dalam. Jadi maka itu kita juga masuk ke software-nya. Untuk jangka pendek kita punya beberapa produk-produk yang lebih kecil-kecil dan itu sudah bisa dioperasikan secara baik, secara teknis maupun secara legalnya pun, dan itu salah satu hambatan kita dari segi peraturan ya, karena warna terbang itu peraturannya agak strict, agak ketat lah. Nah, untuk hal itu kita punya drone-drone yang kecil ini yang misi terbang yang khusus-khusus kayak misalnya sprayer surveillance yang bisa diaplikasikan sekarang hari ini juga. Dan untuk drone sprayer dan kargo skala besar itu memang secara pasar belum siap karena memang belum aware tentang teknologi ini, dan juga masalah peraturannya, peraturan, sertifikasi dan lain-lain dari regulator itu juga belum siap. Jadi jangka pendeknya kita memiliki drone-drone kecil yang bisa terbang dan diaplikasikan di masyarakat sekarang ini, this day. Dan drone-drone kita yang besar itu masih dalam tahap pengembangan juga, dan itu memang punya visi ke depan yang lebih panjang yang akan diterapkan di masa depan, seperti itu. Saya ulang lagi bahwa kita menjadi pionir pengembang drone berpenumpang pertama di Indonesia bahkan di Asia Tenggara. Dan juga kita mulai mengembangkan flight control sendiri dan lain-lain sebagainya. Dan juga memang pasar ini sudah mulai berkembang ya, dan sudah mulai berkembang, pasarnya sudah mulai ada dan sudah mulai banyak permintaan, dan juga yang paling penting adalah para investor juga sudah banyak yang melirik ke sini. Jadi memang potensi di pasar ini, di industri ini sangat-sangat besar sebenarnya. Jadi teman-teman untuk yang mulai dan fokus pada industri ini ya punya potensi dan peluang yang sangat besar. Dan maksudnya tidak cukup dengan perusahaan-perusahaan yang ada sekarang di Indonesia, sebenarnya peluangnya masih banyak karena permintaannya masih lebih luas. Itu permintaan dari orang-orang yang sebelumnya sudah aware tentang teknologi dan bahkan mungkin sudah menerapkan, hanya ingin mengembangkan. Tetapi sebenarnya masih banyak potensi yang lebih besar lagi, di mana pasar-pasar yang bahkan belum melirik ke industri ini atau ke teknologi ini, tetapi sebenarnya bisa diaplikasikan. Nah, itu juga tugas kita, bahwa yang teman-teman yang aware tentang ini, kita bisa melihat potensi-potensi atau celah-celah di mana lagi teknologi ini bisa diterapkan, di celah-celah di bidang-bidang apa saja, ya seperti itu. Jadi potensinya sangat banyak. Baik, untuk teman-teman yang masih dalam proses pendidikan, saya rasa tidak salahnya sih belajar, dan tidak harus satu garis dengan apa yang ada sekarang, karena memang penerapan teknologi ini hampir di semua lini, hampir di semua aspek bisa, hampir di semua prinsip pengetahuan bisa masuk di sini. Dan mulai dari sekarang sudah aware tentang teknologi ini, banyak baca-baca, dan banyak misalnya gabung di komunitas-komunitas tentang drone atau UAV juga sudah banyak, di media sosial juga banyak, di offline juga banyak. Dan juga bahkan di beberapa kampus ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan teknologi ini. Itu bisa saya sangat-sangat menyarankan untuk ikut di situ, karena sambil belajar juga sambil belajar sambil mengetahui lah untuk perkembangan teknologi seperti ini. Dan juga ada peluang-peluang sebenarnya untuk magang atau kerja praktek di perusahaan-perusahaan seperti Frogs. Dan Frogs juga membuka peluang-peluang kerja praktek untuk teman-teman yang mau belajar dan bisa sama-sama membantu industri ini maju ke depannya seperti apa. Dan saya yakin perusahaan-perusahaan lain juga sangat-sangat terbuka untuk peluang ini, karena ini potensi ke depan sangat besar. Kita membuka peluang untuk semuanya bisa sama-sama belajar dan berkembang untuk Indonesia punya industri drone yang bersaing. Baik, untuk bersaing dengan pasar internasional itu sangatlah terbuka dan benar, potensi itu pasti ada. Tetapi kita sebagai perusahaan dalam negeri yang mana anak sendiri dari Ibu Pertiwi itu mempunyai keuntungan yang sangat banyak ya. Terutama dari pemerintah juga kita berterima kasih, alhamdulillah Indonesia punya pemerintah yang sangat mendukung, sangat bagus. Kita didukung oleh beberapa instansi terkait seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Industri,
Kementerian Pertanian bahkan itu sangat-sangat mendukung agar Indonesia kalau bisa memang punya sendiri. Dan itu jadi salah satu strategi kita bahwa kita sudah memiliki ikatan erat dengan institusi-institusi seperti ini, gerakan-gerakan seperti ini, dan juga keuntungan kita memang kita paham keadaan di lapangan seperti apa langsung, karena kita orang Indonesianya, dan diaplikasikan seperti ini. Karena memang dalam segi misalnya alam atau cuaca dan kontur tanah itu kan semua berpengaruh sebenarnya dengan pengoperasian dari drone ini, dan kita sangat-sangat hafal lah daerah kita. Kita lahir di tanah air kita hafal tanah air kita seperti apa, dan kita yang seharusnya paling tahu bagaimana untuk menerapkan ini. Jadi sebenarnya kita terbuka untuk bersaing, tapi alhamdulillah kita memang punya keuntungan-keuntungan sendiri jika jadi tuan rumah di negara sendiri. Baik, kalau kita membicarakan tentang drone atau pesawat udara tanpa awak, kita membicarakan tentang flying thing, wahana terbang. Jadi wahana terbang itu adalah salah satu hal yang futuristik sekali. Kita melihat bahwa hampir di semua film-film yang menggambarkan tentang masa depan seperti apa, pasti menggambarkan bahwa di masa depan itu banyak flying thing, wahana terbang berseliweran kemana-mana. Dan secara teknologi teoritis bahwa itu benar, dan hal itu akan terjadi, cepat atau lambat. Era itu akan datang, teman-teman sekalian. Era di mana wahana terbang akan berseliweran kemana-mana, di mana-mana. Nah, sekarang tergantung dari kita, apakah kita hanya menjadi penonton saja, atau harusnya kita menjadi pemain utama di negara sendiri. Maka itu kita saling mendukung dan menyemangati satu sama lain bagaimana kita memajukan industri UAV ini terfokus di tanah air, dan sangat-sangat diharapkan kalau kita juga bisa menguasai pasar di luar tanah air, karena kita membawa nama harumnya nama besar negara Republik Indonesia, bangsa Indonesia untuk dunia, seperti itu.